Pasti ada postingan di media sosial yang menarik perhatian Anda dan membuat Anda melakukan sesuatu, seperti membaca sampai habis atau mempelajari lebih lanjut tentang suatu produk. Tulisan yang Anda baca tersebut bukan dibuat asal-asalan. Ini disebut sebagai teknik copywriting. Seperti yang kami bahas pada video sebelumnya, bahwa copywriting adalah salah satu teknik pemasaran dalam dunia bisnis. Itu sebabnya mengapa copywriting dianggap penting untuk memajukan sebuah bisnis. Para pengusaha tentunya harus mengetahui lebih jauh mengenai copywriting ini. Sederhananya, copywriting adalah bahasa komersial yang menarik secara visual. Tujuan dari copywriting adalah untuk menarik minat pembeli pada barang yang Anda jual di feed Instagram atau halaman situs web Anda. Semakin menarik copywriting yang Anda buat, semakin tertarik audiens pada produk yang Anda tawarkan. Misalnya, Anda membuat teks, tetapi hanya menjelaskan informasi produk, maka itu akan membosankan atau tidak menghasilkan apa-apa. Audiens akan tertarik jika Anda menyertakan teknik copywriting. Setelah mengetahui gambaran copywriting, kami akan membahas apa saja jenis copywriting yang bisa diterapkan dalam bisnis. Berikut beberapa jenis copywriting beserta contohnya. Simak sampai habis ya. Pertama, sales copywriting. Jenis yang pertama adalah sales copywriting. Dari namanya sudah bisa kita tebak bahwa jenis copywriting ini digunakan untuk penjualan. Copywriter bertanggung jawab untuk menyajikan informasi produk atau jasa kepada calon konsumen dan mengarahkan mereka untuk segera melakukan transaksi. Dengan copywriting yang mumpuni, brand perusahaanmu juga akan terngiang di ingatan calon konsumen. Berikut beberapa contoh dari sales copywriting. Teks dalam iklan, headline produk dalam landing page, deskripsi produk dan deskripsi kategori, call to action. Menerapkan teknik sales copywriting ini membutuhkan waktu alias tidak instan. Dengan latihan terus-menerus, kamu bisa menghasilkan konten yang mengena di hati calon konsumen. Buat pembaca paham dengan informasi detail tentang produk atau jasa bisnis perusahaanmu, sehingga mereka berpikir dengan membeli akan menjawab kebutuhannya. Kedua, technical copywriting. Selanjutnya ada technical copywriting alias copywriting teknis yang sama sekali tidak berorientasi pada penjualan. Jenis copywriting ini lebih condong kepada penyampaian atau memberikan edukasi mengenai cara kerja suatu produk ataupun layanan. Copywriting jenis ini mencakup berbagai macam topik spesialis seperti sains dan lingkungan, teknologi, kecantikan, kesehatan, keuangan, bahkan politik. Contoh technical copywriting sebagai berikut. Makalah atau buku yang sifatnya teknis, panduan untuk konten teknis, dan konten teknis deskripsi lainnya. Bagi para technical copywriter, penting memiliki pengetahuan mendalam tentang produk atau layanan bisnis. Mereka juga dituntut untuk bisa menghubungkan fitur-fitur produk pada poin-poin para pembaca. Ketiga, SEO copywriting. Sesuai namanya, ini adalah jenis copywriting yang fokus untuk menarik perhatian calon konsumen dalam mesin pencari seperti Google. Agar konten website unggul di halaman pencarian Google, maka wajib memaksimalkan kata kunci dan istilah pencarian yang strategis. Contoh SEO copywriting adalah konten website dan deskripsi produk. Dibutuhkan pemikiran yang strategis dalam copywriting SEO ini. Dengan kata lain, kamu sebagai pemilik usaha perlu memposisikan diri dengan pola pikir pelanggan. Kamu harus memikirkan istilah apa yang akan terpikirkan oleh pelanggan untuk menemukan produk yang dicari. Keempat, konten copywriting. Konten copywriting bisa dikatakan adalah percampuran antara beberapa jenis yang telah dijelaskan di atas. Hal itu dikarenakan adanya tujuan yang sama, yakni ingin menginformasikan produk, berjualan, mengoptimalkan SEO, dan lain sebagainya. Jenis copywriting yang satu ini disebut menjadi bagian penting di era ini, di mana konten yang disajikan tidak hanya memberikan informasi, tapi juga menginspirasi dan melibatkan emosi pembaca. Copywriting jenis ini dapat ditemukan pada artikel atau postingan blog dan media sosial. Lebih detailnya, konten copywriting bisa juga berupa artikel how to do dengan memaparkan langkah demi langkah, tutorial, tips menarik, berita, infografis,
sampai video. Banyak contoh konten copywriting ini, kuncinya konten dibuat semenarik mungkin dan mudah dicerna pembaca. 5. Copywriting kreatif. Dilihat dari namanya saja, sudah pasti jenis copywriting ini isinya harus konten yang dibuat sekreatif mungkin. Tujuan dibuatnya konten kreatif ini untuk memicu tindakan share atau viral yang dilakukan oleh para pembaca. Untuk penulisannya, kamu membutuhkan tim yang memang berbakat mengolah kata-kata menjadi gagasan meyakinkan. Jenis copywriting ini paling mudah ditemukan dalam sebuah iklan, baik itu iklan TV ataupun media sosial. Pekerjaan membuat konten kreatif ini bukanlah hal yang main-main. Penulis dituntut untuk memahami psikologi konsumen dan berpikir cepat menghasilkan slogan-slogan dengan pergantian frasa yang kuat dan menarik. 3 jenis copywriting yang tergolong ke public relation copywriting adalah sebagai berikut. Pertama, brand copywriting. Kedua, direct copywriting. Ketiga, social media copywriting. Semua jenis copywriting yang telah dibahas pada video ini tentunya memiliki peranan penting masing-masing untuk berbagai bisnis yang ada. Kamu hanya perlu menyesuaikan dengan bisnis yang kamu punya. Sekian penjelasan mengenai jenis copywriting. Semoga pembahasan kami cukup memberikan kamu wawasan tentang copywriting. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Salam Indonesia Cerdas!